Dividen. Dividen yaitu laba perusahaan kepada para pemegang saham yang besarnya tergantung kepada jumlah lembar saham yang dimiliki. Bentuk-bentuk dividen. Dividen berbentuk uang. Rumus tarif per lembar dikalikan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jurnalnya kas pada pendapatan dividen. Misalnya perusahaan Ekstra mengumumkan pembagian dividen 10 juta dengan ketentuan 30% merupakan pembagian laba dan 70% pengembalian modal. Nona Lisa, seorang pemegang saham dari perusahaan Ekstra, menerima dividen 1 juta. Maka di jurnal kas 1 juta pada penghasilan dividen 300.000 pada penanaman modal dan dalam saham perusahaan Ekstra 700.000 rupiah. 300.000 dari mana? 30% dikali 1 juta. Nah, yang satunya lagi 700.000, 70% dikali 1 juta. Karena dividennya 1 juta. Dividen berbentuk aktiva selain kas dan saham sendiri. Misalnya Nona Lisa menerima pembagian dividen PT Ekstra berbentuk saham PT Matahari sebanyak 20 lembar. Jadi dapatkannya aktivanya bentuknya saham bisa, nanti aktivanya berbentuknya produknya bisa, aktivanya berbentuknya obligasi bisa. Pada saat pembagian tersebut harga pasar saham PT Matahari 11.000. Maka jurnalnya penanaman modal dalam saham PT Matahari 220.000 pada penghasilan dividen 220.000. 220.000 didapat dari 20 lembar dikali 11.000. Dividen saham. Stok dividen. Apabila dividen yang diterima berupa saham yang sama, tidak perlu di jurnal karena dividennya dalam bentuk yang sama. Apabila dividen yang diterima berupa saham yang berbeda. Misalnya Tuan Alek bulan Agustus membeli 100 lembar saham biasa PT Bermuda dengan harga 900.000. Pada bulan Desember 1992 diterima dividen saham biasa 50%. Pada bulan Januari 93 dijual 20 lembar saham dengan harga 170.000. Pada bulan Agustus 92 penanaman modal dalam saham biasa 900.000 pada kas 900.000. Ini 900-nya dari sini. Ya. Desember 92 diterima 50 lembar saham biasa sebagai dividen. Jumlah saham dan harga pokoknya menjadi 100 lembar plus 50 lembar, 150 lembar. Ini 100 lembarnya. Nah, Pak, 50 lembarnya dari mana? Dari dividennya saham 50%. 50% dari 100 lembar, 50. Maka harga pokok per lembarnya 900.000 dibagi 150 lembar, 6.000. Kas 170.000. Pada penanaman modal dalam saham biasa
120.000 pada laba penjualan saham 50.000. Ini Januari 93 ya. Ini nilai dapat dari mana ini? Kita lihat di bawahnya. Ini perhitungannya, harga jualnya 170. Kita lihat di soalnya. Ini harga jualnya 170. Harga pokok 20 lembar dikali 6.120. Maka selisihnya laba penjualan 50.000. Ini jurnalnya. Pemecahan saham, stock split up. Stock split up adalah memperbanyak saham yang beredar dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya. Contoh, PTX mengumumkan pemecahan saham dari 1 lembar menjadi 2 lembar, sehingga harga pokok lembarnya menjadi setengah. Penjualan atau pelunasan kembali saham. Jika perusahaan menjual kembali investasi jangka panjang atau perusahaan membeli kembali sahamnya, maka investor akan mencatat selisih harga perolehan saham dengan jumlah uang yang diterima sebagai laba atau rugi. Harga perolehan saham pada waktu dijual atau dilunasi kembali adalah harga perolehan yang timbul pada waktu membeli saham, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi seperti pembagian dividen saham, pemecahan saham, dan sebagainya. Misalnya 100 lembar saham nominal 10.000 per lembarnya. Dulu dibeli dengan harga 975.000. Pada waktu ini saham-saham tersebut ditarik untuk dilunasi kembali dengan kurs 102. Nah, kita cari dulu, lihat perhitungannya. Harga pelunasannya 102 per 100. 102 ini kursnya. Ya. Dikali 100 lembar. Ini 100 lembar. Dikali 10.000 nominal per lembarnya. Ini dia. Nah, didapat harga pelunasannya 1.020.000. Kita masukkan ke sini. Nah, harga perolehannya 975.000. Ini kita letakkan di sini. Maka selisihnya didapat laba pelunasan kembali saham 45.000. Kita masukkan di bawahnya. Maka jurnalnya kas 1.020.000 pada penanaman modal dalam saham 975.000 pada laba pelunasan kembali saham 45.000. Pertukaran saham. Apabila saham yang dimiliki ditarik dan ditukar dengan saham jenis lain, maka saham baru yang diterima dicatat sebagai harga pasar, dan apabila terjadi perbedaan antara harga pasar saham baru dengan harga perolehan saham lama, dicatat sebagai laba atau rugi. Misalnya PT Bermuda menarik kembali saham prioritas yang beredar dengan menukarnya dengan saham biasa. Nilai nominal masing-masing saham Rp10.000. Nona Risa memiliki 100 lembar saham PT Bermuda untuk investasi jangka panjang, yang dulunya dibeli dengan harga perolehan 1 juta. Menukarnya dengan 100 lembar saham biasa. Pada saat pertukaran, saham biasa laku di pasar dengan harga 11.000 per lembar. Pertukaran saham di atas dicatat dalam buku Nona Risa dengan jurnal sebagai berikut. Kita lihat dulu perhitungannya. Harga pasar saham biasanya 100 lembar dikali 11.000. 1.100.000. 11.000-nya yang mana di soal? Ini.
11.000. Harga perolehannya 1 juta, maka selisihnya laba 100.000 di jurnal. Ini jurnalnya. Penanaman modal dalam saham biasa 1.100.000. Pada penanaman modal dalam saham prioritas 1 juta pada laba pertukaran saham 100.000.